Para jamaah rahmati Allah, hari ini kita ingin mengaji tentang kalah dan menang. Ya, kadang-kadang kita akan kalah, kadang-kadang kita menang. Hadza bayanul linnas. Kita sepakat, hadza itu maksudnya Al-Qur'an, bayan itu adalah maksudnya database. Seluruh keterangan tentang kebenaran itu dan pemisahan kebenaran dan kebatilan sepakat ada dalam Al-Quran sebagai hudan dan sebagai mau'izah lil muttaqin. Ada keterangan apa di situ? Ketika kita galau di saat kita kalah, ketika kita galau di saat disempitkan rezeki oleh Allah, kita sering menduga-duga, sedang apa Allah kepada saya ini? Saya tahajudnya tekun, duha tekun, tapi kok nggak kaya-kaya, malah caleg kalah. Ini yang mau caleg ini soalnya, calon bupati kalah. Ini ada apa? Kelanjutan ayat ini, kalau kita sepakat bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai nasihat bagi kita, maka kita mencari informasi itu dari Al-Quran. Sedang apa? Wala tahinu wala tahzanu. Ketika kita mendapatkan kemenangan maupun kekalahan khususnya, kita dilarang untuk tahinu, termasuk tahzan, lemah, minder, merasa salah. Tidak boleh. Kenapa? Sebab kita harus kembali kepada jati diri, identitas kita. Wa antumul a'launa. Kita ini pada posisi di hadapan Allah, a'launa, itu tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada derajat orang lain. Kita harus sepakat ini sebagai fondasi para jamaah, bahwa orang muslim, orang mukmin itu posisinya, derajatnya di pandangan Allah derajat yang sangat tinggi. Itu harus sepakat dulu, dan ini harus diimani dulu. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian memang benar-benar orang mukmin. Bukan untuk kesombongan, tetapi ini sebuah keyakinan bahwa kita ini orang yang derajatnya tinggi. Tapi kenapa para jamaah rahmati Allah, kalau memang tinggi derajatnya, kenapa kita kalah dalam perang? Contohnya perang Uhud. Tapi kenapa orang miskin banyak di kalangan kita? Bahkan banyak pilihan-pilihan dari pilihan kepemimpinan, itu kita dikalahkan dengan pihak lain. Al-Quran mengabarkan kepada kita untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Contohnya perang Uhud. Iyam saskum qarhun. Sesungguhnya telah menyentuh kamu, telah mendapati kamu qarhun, luka. Luka itu telah menyentuh sahabat Nabi di perang Uhud. Termasuk Nabi sendiri luka, karena gigi Nabi dan pipinya Nabi kena panah. Allah menyampaikan bahwa orang mukmin itu kena luka. Faqad massal qauma qarhun mithluhu. Tapi ingat bahwa mereka pun pernah luka. Luka ini kalau dikias maksudnya pernah kalah juga. Kita hari ini kalah, begitu kira-kira. Kita hari ini kena luka, kena panah. Tapi ingat, waktu di perang Badar mereka pun pernah kalah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini jawabannya. Yang demikian itu para jamaah rahmati Allah, hari di mana Allah menunjukkan nudawiluha, giliran. Allah menggilir. Menggilir itu apa bahasa? Gantian. Allah membuat gantian di antara kita sesama manusia itu
kapan waktunya kalah dan kapan waktunya menang. Gantian. Kenapa kok diganti ya Allah? Kok gak menang terus? Kalau mukmin itu menang terus, maka tidak bisa membedakan ketika kita berkumpul mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang fasik, mana yang zalim. Gak bisa, karena mukmin menang terus, sehingga semua orang kepingin kumpul dengan orang mukmin. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapakah sebenarnya di antara orang-orang yang kalah itu yang benar-benar kuat imannya kepada Allah. Ketika aku kalahkan, bagaimana hatinya? Nyenden nopo mboten kali Allah. Ketika aku miskinkan, tetap kemudian husnudon kepada Allah apa tidak? Tetap yakin bahwa akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Tetap yakin dan percaya bahwa Rasulullah membawa kebaikan dan akan memberikan syafaat. Kalau hatinya seperti ini, berarti tujuan dari kalah dan menang itu, Allah telah melihat bahwa orang-orang beriman itu ternyata menang pada hakikatnya, karena dia tidak sama sekali mengorbankan keimanannya ketika dia harus diambil harta dan jabatannya. Ketika diambil hartanya, ketika diambil jabatannya, ketika diambil kemenangannya, yang diberi adalah kemiskinan, yang diberi adalah kekalahan, tapi tetap yakin kepada Allah, itulah kemenangan sejati. Tujuan pertama itu. Tujuan yang kedua, wayattahidha minkum syuhada'a, karena Allah ingin di dalam perang Uhud itu ada orang yang matinya mati syahid, agar Allah bisa menyampaikan kepada kita bahwa ada orang yang tidak diproses melalui hisab langsung masuk surga, yaitu orang-orang yang berani mengorbankan jiwanya demi tegaknya Islam. Ini para jamaah rahmati Allah. Siapa yang mau mati syahid? Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Sebaik-baik bumi adalah bumi yang merangkul jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang merangkul jasad Nabi adalah bumi di tanah Madinah, yang dekat Ar-Raudhah, dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Baqi. Maka ada orang yang umroh dan haji ditanya, doanya doa apa ini? Mudah-mudahan kami nanti dihimpit oleh bumi dan dirangkul bumi yang dicintai oleh Allah, yaitu bumi yang menghimpit dan merangkul Nabi, yaitu Madinah. Jadi kalau ada orang umroh meninggal di Madinah, harusnya alhamdulillah. Berani doa ini. Ini para jamaah. Jadi pandangan Islam itu substansinya adalah keyakinan dan keimanan. Itu yang kedua. Jadi tujuan pertama ketika dikalahkan, Allah ingin melihat hatinya orang yang kalah ini bagaimana kepada Allah. Tetap teguh sholatnya, karena biasanya kalau di kampung-kampung saya itu, di kampung saya Kalibaru, itu kalau punya hutang banyak baru ke masjid. Itu rame duha itu. Tapi kalau sudah nyaman, masjid sepi. Nah kalau gitu dibikin hutang banyak aja biar masjidnya sepi, biar masjidnya rame. Ini para jamaah rahmati Allah. Kelanjutan ayat ini, wallahu la yuhibbuz zalimin. Tentu Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang mendapatkan kekalahan lalu dia itu menyangka buruk kepada Allah, seperti dalam perang Uhud. Ada sahabat mengatakan begini, loh ini Nabi ini kan dicintai oleh Allah, kekasih Allah, kok mimpin perang kalah? Ada apa ini kok mimpin perang kok bisa kalah?
Ojo-ojo dudui. Loh, kan curiga sudah ini. Nah, ini para jamaah. Iki wis tenanan, ojo-ojo gak tenanan iki. Kemudian ada keraguan, zon, curiga. Nah, kecurigaan ini termasuk orang-orang yang zalim. Tujuan yang ketiga adalah waliyumahhisallahu alladzina amanu. Ini para jamaah. Ketika kita dikalahkan oleh Allah dalam peristiwa ini, peristiwa perang Uhud, itu tujuannya untuk membersihkan. Jadi mahissa itu artinya membersihkan dari cacat atau membersihkan dari kotoran. Kalau ada emas kan ada kotorannya itu. Ketika membersihkan emas itu namanya waliyumahhissa. Mahissa itu membersihkan. Allah sedang membersihkan, mungkin ada kotoran tauhidnya yang masih ragu kepada Allah, dikasih kalah. Mantap apa enggak? Jadi kalau kita kemudian dikasih miskin, dikurangi rezekinya, kerja terus tapi kok nggak dapat uang banyak, sungguh-sungguh tapi nggak segera berhasil, bisa jadi tujuannya untuk membersihkan Allah kepada kita agar hati kita dan pikiran kita lebih mantap kepada Allah. Kan ada orang mengatakan wis nginai wis iki megawe gak endang iso berhasil, yang saya raih akhirat saja sudah, kan lebih mantap. Nah, itu para jamaah rahmati Allah. Itu tujuan Allah yang ketiga ketika kita dikalahkan. Tujuan yang keempat adalah wayumhaqal kafirin. Wayamhaqal kafirin adalah agar Allah memberikan kebinasaan kepada orang-orang kafir, membatalkan seluruh amaliyahnya orang-orang kafir, dan kemudian menghapus apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini para jamaah rahmati Allah. Walaupun dia menang, di hadapan Allah sebenarnya dia kalah. Tapi kenapa secara logika kok dia menang? Ini rahasianya para jamaah rahmati Allah. Perang Uhud ya, perang Uhud. Kekalahan dan kemenangan di saat perang Uhud itu ada pelanggaran sunatullah. Ini harus pelan-pelan karena ini mungkin tidak familiar di telinga kita. Orang-orang kafir itu teguh memegang sunatullah, sementara orang-orang mukmin melanggar sunatullah. Di mana pelanggarannya? Apa yang dimaksud sunatullah itu? Ketika kita berkumpul, pasti harus ada pemimpinnya. Ketika ada pemimpin, harus ditaati. Ini sunatullah. Sepakat Pak ya? Kalau ada keluarga, ada kepala rumah tangga. Kalau ada kelompok, pasti ada ketua. Kalau ada negara, pasti ada presiden. Sepakat ya? Ini sunatullah. Ada hewan apa namanya, madu itu, tawon, lebah, ada rajanya enggak? Ada. Itu sunatullah. Semut, sepakat. Nah, itu sunatullah. Dia orang kafir memenuhi sunatullah, dia taat sama pemimpinnya, dia baris pada barisan yang kokoh, dia mengatur strategi yang tepat, waktunya tepat, strateginya tepat, maka dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan karunia, tapi itu karena dia memenuhi sunatullah. Sementara orang mukmin, di saat perang dimulai, pasukan pemanah Nabi yang berjumlah 75 orang itu telah mampu membunuh 2 dari pasukan Khalid bin Walid. Ketika Nabi menyatakan bahwa kau tetap di Jabal Rumat ini, posisi Khalid bin Walid di Jabal Uhud. Ketika sudah 2 orang terbunuh dari Khalid bin Walid, pasukan Nabi ini mulai tidak taat sama Nabi, mempunyai persepsi sendiri-sendiri, dan kemudian dipancing oleh kelompok Khalid bin Walid dengan harta, rangselnya ditinggalkan, seolah-olah Khalid bin Walid kalah. Kemudian pasukan Nabi kocar-kacir, tidak patuh kepada komando Nabi. Ini yang disebut sunatullah.
Maka karena itulah kemudian pasukan Nabi itu kalah. Saya ingin cerita tentang sunatullah. Kenapa banyak orang kafir pandai, pinter, sukses? Karena dia memenuhi sunatullah. Contohnya, otak kita ini ada kurang lebih 100 miliar sel. Setiap satu hari 24 jam mampu berpikir untuk 80.000 jenis pikiran. Orang kafir itu karena sunatullah ada 100 miliar dan ini potensi, kemudian otaknya di potensi ini kemudian dimanfaatkan betul, dioptimalkan, dimaksimalkan. Dia belajar, dia bedah semua teknologi melalui sainsnya, melalui otaknya, melalui kecerdasannya. Otak yang diberikan oleh Allah berupa potensi ini secara sunatullah mampu berpikir untuk seluruh jenis kehidupan di dunia dan seluruh kehidupan yang ada di langit. Karena kita ini keturunan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu melawan malaikat ketika cerdas cermat, wa'allama Adamal asma kullaha, itu Nabi Adam bisa membaca semua jenis nama kehidupan langit dan bumi. Artinya secara sunatullah otak kita ini punya potensi yang sangat dahsyat. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Islam itu memenuhi sunatullah. Dia belajar, dia tekun, dia sungguh-sungguh, dia berjuang benar. Sementara kita membiarkan 100 miliar sel itu tidak pernah digunakan untuk belajar. Bagaimana kita mau menang? Banyak orang kafir hafal Al-Quran. Banyak orang di luar Islam itu kemudian ngerti tafsir Al-Quran. Karena dia belajar Al-Quran, dia sungguh-sungguh mendalam Al-Quran dan ingin tahu Al-Quran. Apakah ini karunia? Karunia? Bukan. Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Dia hanya memenuhi sunatullah. Bisa diterima ini? Ya. Tapi dia tidak dapat karunia. Kita mendapatkan karunia berupa hidayah, hudan wa ma'idatul lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang takwa, dan nasihat bagi orang-orang yang takwa. Tapi kemudian orang-orang bertakwa itu jarang sekali membedah dan memanfaatkan 100 miliar selnya ini untuk mendalami Al-Quran yang seharusnya ini merupakan sunnah. Kekalahan kita di situ. Maka kalah menang ini sebagai sindiran agar kita memenuhi sunatullah. Contoh sunatullah lagi. Banyak perempuan bekerja dan laki-laki menganggur. Ada nggak itu? Sunatullahnya harusnya laki. Perempuan itu menerima nafkah dari suami, bukan dinafkahi. Sekarang sudah banyak perempuan menafkahi suami karena laki-laki melanggar sunatullah. Laki-laki harusnya senang sama perempuan, itu sunatullah. Tapi sekarang ada laki-laki yang senang sama-sama laki-laki, itu melanggar sunatullah. Ketetapan sunatullah itu ketetapan Allah. Jasad kita ini akan sehat kalau kita ini tidur tidak kurang dari 6 jam. Karena kita perlu sunatullahnya malam hari. Kalau kita melek malam hari terus menerus, insya Allah kita tidak akan pernah. Itu sunatullah. Kita sudah dikasih karunia oleh Allah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetapkan sunatullah yang kita miliki ini. Potensi di dalam tubuh kita ini adalah sunatullah. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi perang Uhud itu karena pasukan Nabi tidak taat sama komando. La islama illa bijama'atin, wala jama'ah illa biimaratin, wala imarah illa bita'atin. Islam tidak sempurna tanpa sebuah organisasi.
organisasi tidak sempurna kalau tidak ada pemimpin. Pemimpin tidak ada gunanya kalau tidak ditaat. Kalau ingin menang, penuhi sunatullah. Itu maksudnya para jamaah rahmati Allah. Bukan Allah tidak memberikan karunia. Lalu apakah kemudian orang yang kalah itu mendapatkan karunia dari Allah? Iya, mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tetap kokoh dan teguh mau memperbaiki diri. Kemudian dia bangkit lagi menjadi orang mukmin yang patuh dan mematuhi menetapi sunatullah. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Apakah kamu mengira kau masuk surga, sedangkan kamu ketika dikalahkan, kamu berprasangka buruk kepada Allah? Apa kau akan mengira seperti itu? Kamu khawatir hartanya hilang ketika membela Islam. Kamu khawatir waktunya habis ketika mengaji. Kamu khawatir jabatannya diambil ketika kamu senang berpihak kepada Islam. Dan kamu khawatir nyawanya hilang ketika kamu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan-perasaan yang takut akan kehilangan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala ini disindir dalam Al-Quran ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah orang-orang yang punya perasaan gitu tuh merasa akan bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara aku, kata Allah, belum melihat kamu semuanya jihad di jalan Allah. Jihad itu apa, Pak? Jihad itu maknanya sungguh-sungguh membela agama Islam, sungguh-sungguh beribadah, kesungguhan itu sampai mentok, tidak ada jalan lain. Itu namanya jihad. Kesungguhan yang mentok, sudah seluruhnya yang kita miliki dikorbankan untuk tujuan itu namanya jihad. Orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama, lalu kemudian dia berkorban sampai ke nyawanya, itu namanya jihad. Orang yang sungguh-sungguh berkorban, berjuang untuk ekonomi keluarganya, sampai akhirnya dia sungguh-sungguh keringatnya berkucuran, lalu dia payah betul, kehilangan waktu hanya untuk keluarganya, maka itu orang yang berjihad. Jihad itu tewenanan sampai mentok, mau mengorbankan segalanya, tapi targetnya adalah mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Dalam proses itu aku tidak melihat engkau bersabar. Ketika proses perang Uhud, sahabat Nabi ditanya seperti ini, kalau kamu tidak sabar dan kamu tidak sungguh-sungguh, tidak mengorbankan perasaannya saja mau, bagaimana kamu akan masuk surga? Kan banyak sekarang mimpin takmir aja korban perasaan tidak mau. Iya toh? Apalagi korban duit, korban perasaan tidak mau. Masa saya disinggung di hadapan orang, saya tidak mau lagi ke masjid. Korban perasaan aja tidak mau, Pak. Apalagi korban nyawa. Ini para jamaah rahmati Allah, kenapa ada kalah dan menang. Maka kesimpulan sesi pertama ini, seluruh potensi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus dimantapkan, harus dijalankan sebagai sunnatullah. Mata harusnya untuk apa? Telinga harusnya untuk apa? Otak ini harusnya untuk apa? Hati harusnya untuk apa? Tangan dan kaki harusnya untuk apa? Itu harus pada posisi sunnatullah. Ketika dia keluar dari sunnatullah, kekalahan akan menimpa kita. Itu para jamaah rahmati Allah. Kita sudah mendapatkan karunia berupa hidayah, iman dan Islam. Mari kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tetap kokoh apa iman dan Islam yang ada pada hati kita. Subhanallah wa la ilaha
Subhan. Air putih. Aku apa sih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Para jamaah rahmati Allah, itu yang pertama untuk mengetahui bahwa hakikatnya hidup ini digilir oleh Allah. Digilir, Pak. Kadang-kadang di atas kita kan pernah 600 tahun menguasai dunia, Pak. Islam itu pernah jadi negara adidaya yang dipimpin Spanyol dan Turki 600 tahun. Amerika berapa tahun? Amerika itu mulai ada demokrasi sejak tahun 1879 sampai sekarang kurang lebih 200. Kita pernah menguasai itu kurang lebih 600 tahun. Dulu negara adidaya itu Turki. Kita sebagai orang Islam ini yang dulu orang Hindu semuanya ini karena dulu Turki mengutus dai yang bernama Syekh Subakir, Syekh Asmarakandi itu, kemudian punya keturunan terus Syekh Sunan Ampel dan seterusnya. Itu adalah dai-dai yang dikirim dari Turki. Bahkan kemudian lahirnya Nahdlatul Ulama itu ada Syekh Misri yang kemudian itu dari Mesir, yang itu merupakan bagian dari Turki, yang Turki waktu itu alirannya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian dengan Kiai Wahab Hasbullah karena ada ancaman 1923 karena Arab Saudi ditumbangkan, kemudian ada keprihatinan Ahlus Sunnah wal Jamaah digusur, kemudian adalah suatu organisasi Hijaz, Komite Hijaz yang dibentuk oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Syekh Misri, itu merupakan koordinasinya dengan Turki. Kita pernah jaya, Spanyol pernah jaya, sekarang Amerika giliran. Nah, ketika kita digilir, bagaimana kita ini? Coba kita tengok, siapakah sebenarnya yang rugi itu? Apakah yang kalah, apa yang menang? Kita tengok di Al-Quran. Karena kita ketika ngukur kalah, itu jangan mesti dianggap rugi. Betul loh, Pak? Kalau kalah tidak identik dengan rugi, belum tentu. Kalau menang belum tentu identik dengan keuntungan. Aceng Fikri itu kan pilkada menang, iya toh? Tapi dia rugi pada akhirnya. Iya, itu kenyataan. Jadi para caleg, Pak Abdullah, Sofi hadir enggak itu? Nanti kalau Bu Nur Hariri, nanti kalau kalah jangan suudon. Bisa jadi itu keuntungan. Siapakah orang yang rugi di hadapan Allah? Orang yang rugi pertama yang kita tukil dari Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapakah orang yang rugi? Orang yang memiliki metode, cara pandang, dan kemudian mengatur dirinya di luar ketentuan Islam.
Orang-orang yang memiliki metode, bahkan Tuhannya bukan Tuhan yang sebagaimana ditetapkan oleh Islam, disampaikan oleh Islam, bahwa adalah Tuhan itu adalah Allah, maka ketika dia tidak yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, menyimpang dari itu, fala yuqbala minhu, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini nanti di akhirat adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang rugi. Mungkin menang sementara, tapi pada akhirnya rugi. Muhammad Ali itu dulu jaya, menang terus, tapi gara-gara tinju dia sekarang kalau diem itu begini terus. Jadi akhirnya yang penting itu. Yang kedua, siapakah yang sebenarnya kalah dan rugi itu adalah fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Yaitu dalam peristiwa Qabil, ketika Qabil itu mengikuti hawa nafsunya dan kemudian yang lain dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia mampu kemudian dengan mudah membunuh saudaranya Habil. Maka sebenarnya ketika dia mengikuti hawa nafsu, itulah orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Jadi siapa orang yang kalah? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang kalah di hadapan Allah dan merugi? Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, yaitu orang-orang yang merusak amaliyahnya. Siapakah orang-orang yang merusak itu? Contoh, sedekah diundat-undat, berbuat baik sama orang diungkit-ungkit, ngerusak nggak? Ngerusak. Sudah berbuat baik sama sahabatnya, besok dirasani. Karena orang ngerasani, orang ghibah itu dosanya yang dirasani itu kembali kepada yang ngerasani. Itu namanya merusak. Siapa orang yang rugi? Orang yang merusak amaliyahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah rahmati Allah, siapakah orang yang rusak itu adalah walamma sukita fi aidihim wa ra'au anhum qad dallu, adalah orang-orang yang setelah dia menyesali perbuatannya dan dia tahu bahwa dia dalam kehidupan sesat. Waduh, aku salah Tifakno. Lalu dia berdoa dan menyatakan kepada Allah, qalu la illam yirhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Seandainya Allah tidak memberi kasih sayang kepadaku dan tidak memberikan ampunan atas dosaku, maka aku adalah kelompok orang-orang yang rugi. Berarti kesimpulannya yang ketiga ini adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itulah orang-orang yang rugi. Apakah orang-orang musyrik itu akan diampuni? Tidak. Apakah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah orang-orang kafir itu akan diampuni? Apakah pezina itu akan diampuni kalau tidak bertobat? Tidak. Maka itu adalah orang-orang yang merugi. Apakah orang-orang yang menumpuk harta dan kokoh memegang jabatan tidak pernah ditinggalkan, bahwa itu adalah orang-orang yang untung? Tidak. Kalau hartanya dan jabatannya tidak digunakan untuk jalan Allah. Ini para jamaah rahmati Allah. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, yang aku khawatirkan bukan keluarnya Islam dan iman dari hatinya umatku, tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, adalah hubbul jah dan hubbul mal, yaitu kekhawatiranku kepada umatku adalah ketika dia terlalu cinta kepada jabatan dan terlalu cinta kepada harta. Itulah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Siapakah orang yang merugi? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di hadapan Allah itu sebenarnya dia pada posisi rugi. Karena dia hidup itu tidak dipandu dari Al-Quran. Cara berpikirnya tidak dari Al-Quran. Cara ngelola keuangannya, cara ngatur rumah tangganya, cara ngatur negara, kepribadiannya, sikap seharinya, itu tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Itulah orang-orang yang merugi. Yang kelima para jamaah, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Wis ngene ae terus ya Allah. Kon nyembah sapa wis karepmu. Selain aku. Kono wis karepmu. Ngoten. Nyembah sapa wis, yakin sapa wis, terserah. Silakan. Kalau engkau tidak percaya kepadaku kata Allah, cari sesembahan yang lain, silakan. Qul innal khasirin. Sungguh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan yakin, dan dia punya terbersit keyakinan walaupun sedikit bahwa ada rezeki yang selain Allah yang memberinya, maka dia adalah innal khasirin, sungguh orang-orang yang merugi. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang menetapkan pikiran dan hatinya ragu kepada Allah, itu telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Hati-hati itu. Itu yang kelima. Jangan sekali-kali goyang keyakinan kita kepada Allah, walaupun kita saat itu dikalahkan dalam pertandingan. Opo kok kalah iki? Setewenanan kalah. Nah, ini calegnya Pak Abdullah yang hadir soalnya ini. Caleg yang lain hadir nggak ini Pak Nur? Oh, nggak hadir. Ya, satu-satunya caleg ini yang hadir ini Pak. Ya. Yang PKB hadir nggak itu Pak Musin? Oh, belum. Awas kalau kalah Pak, hati-hati. Hah? Maka para jamaah rahmati Allah, jangan sekali-kali korbankan keyakinan kita kecuali hanya kepada Allah. Yang keenam, dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Jangan sekali-kali kita itu dzon, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka yang tidak baik. Ardakum, karena prasangka-prasangka itu akan menjerumuskan kamu semua. Fa'asbahtum minal khasirin. Kalau kita punya prasangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak baik dan punya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik, itu sebenarnya ardakum, itu menjerumuskan kita sekalian. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu masalah kecil aja lah. Kadang-kadang kita didik Al-Qur'an. Kan ada orang kalau diingatkan, dalil gitu kan, ada itu. Ada ya? Nah, mulai wis, sok suci. Nah, ini hati-hati. Ibu-ibu, alhamdulillah jenengan pakai jilbab. Kemarin saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Mansur mengatakan begini, ada orang dia itu nggak pakai jilbab, auratnya kelihatan, kebetulan anak itu, perempuan itu cuantik, bukan cantik, cuantik. Suatu saat ada seorang laki-laki, si fulan ini melihat kecantikannya itu luar biasa sampai muncul syahwat. Tapi karena yang dilihat ini seorang yang cantik itu wibawa, punya posisi luar biasa lah pokoknya, sehingga si laki-laki ini mau mendekat tidak berani, walaupun syahwatnya tinggi. Ada nggak itu pernah kita rasakan? Sakjane karep tapi gak wani gitu. Nah, suatu saat kebetulan dia punya kesempatan, kok ada anak perempuan yang lemah, syahwatnya itu disalurkan kepada perempuan itu, akhirnya dia melakukan zina. Nah, si fulan ini kemudian diadili di akhirat, di alam barzah, dia siksa kubur. Ketika diadili ditanya, kenapa engkau melakukan zina?
karena aku tidak mampu membentengi syahwatku, sehingga aku melakukan zina. Apa penyebabnya? Aku melihat ada seorang perempuan cantik yang tidak pakai jilbab, kelihatan auratnya, sementara aku nggak kuat melihatnya. Si perempuan itu dipanggil, Fulani, ke sini. Ini goro-goro awakmu. Akhirnya si laki-laki ini disiksa, si perempuan pezina disiksa, penyebabnya itu disiksa. Jadi perempuan-perempuan yang menyebabkan laki-laki zina disiksa juga. Hati-hati, jangan sekali-kali menyebabkan laki-laki berzina kalau tidak ingin kumpul dengan pelaku zina. Hati-hati Bu ya. Kan ada perempuan senang kalau dilihat itu malah dituduno, malah digenek-genek. Nah itu ada loh, hati-hati teman. Hati-hati. Malah madani. Iya Pak. Bukan kecerdasannya yang ditunjukkan, kelebihan dan potensi tubuhnya itu ditunjukkan, sehingga orang lain nggak berani goda perempuan itu, nggak berani karena memang punya posisi luar biasa. Apalagi ada bodyguardnya, nggak berani. Tapi salurannya ini yang berbahaya. Nah, tapi kepada bapak-bapak, jangan suka melihat perempuan yang menyebabkan kita. Nah itu, langsung palingkan muka aja, set gitu. Tapi biasanya itu terus nggak gitu. Waktu set gitu nggak ada orang lihat lagi, cepat lagi gitu. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari itu dan tidak termasuk golongan orang yang la ilaha illa anta subhan minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sesi terakhir dari kedua sesi pertama dan yang kedua itu, contoh yang paling real begini. Kita ini kan disuruh sholat subuh, berarti bangun pagi. Kita disuruh tahajud, berarti bangun malam. Ya Pak ya. Orang-orang di luar Islam aktivitasnya sekarang subuh. Pagi sudah bangun ngurusi pekerjaan, bukan sholat. Sementara orang kita itu subuhnya kelewat, bablas sampai jam 9. Nah itu pelanggaran sunnatullah. Karena sunnatullahnya adalah waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asa. Aku ciptakan, aku jadikan malam untuk istirahat, aku jadikan siang untuk bekerja. Jangan dibalik. Jangan kerja siang malam. Yang terakhir para jamaah rahmati Allah, siapakah orang-orang yang beruntung itu? Tadi yang rugi. Siapakah orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menang adalah orang yang menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua potensi lagi. Sunnatullah ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita harus sadar dulu ini. Allah menciptakan manusia itu dan mengilhamkan kepada manusia itu fujur.
sifat kepribadian yang punya kecenderungan jahat. Wa taqwaha, dan sifat kecenderungan yang berbuat baik, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika orang itu dikasih potensi fujur dan takwa, jahat dan buruk dalam dada kiri dan dada kanannya, setiap orang punya perasaan ingin melakukan suatu kesalahan, ingin berbuat jahat. Itu pasti ada, karena memang punya potensi. Ingin mengambil barang orang lain, punya potensi itu. Tapi setiap orang, sejelek-jelek orang, punya perasaan ingin berbuat baik, apalagi orang baik. Itu adalah sunatullah. Siapakah yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, orang yang mampu membersihkan fujurnya, kejahatannya dalam hatinya, dan menjaga takwanya di dalam hatinya. Itulah orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, orang yang rugi siapa? Yang khaba adalah orang-orang yang mengotori ketakwaannya dan menyuburkan fujurnya. Fujur ini jahat. Jadi Allah itu mengilhamkan, Bu, ya. Saya ulangi, Allah itu memberikan ilham kepada setiap manusia itu fujur dan takwa. Fujur itu jahat, takwa itu baik, ketakwaan. Berarti setiap orang punya dua potensi, yang bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya yang takwa itu dan membersihkan fujurnya itu sehingga berubah didominasi oleh ketakwaan. Sebaliknya, orang yang rugi adalah orang yang mengotori ketakwaannya dan kemudian menyuburkan fujurnya yang ada dalam hatinya. Salah satu penyubur hati yang rusak adalah medit. Medit ini pupuknya fujur. Rasan-rasan. Ini. Iri. Oh enggak, sekarang perempuan banyak gak rasan-rasan. Justru yang rasan-rasan sekarang itu laki-laki. Kalau nggak percaya, lihat di TV One. Yang debat itu rata-rata laki-laki. Ini kalau diceritakan, ini panjang. Ini waktunya sudah berapa menit? Nah, karena sudah 50 menit, ini kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Jadi tentang keuntungan yang akan kita peroleh, siapakah orang-orang yang diberi oleh Allah keberhasilan dan berpihak kepada agama Islam, nanti kita akan sampaikan di minggu yang akan datang. Untuk sementara itu dulu, dan mudah-mudahan mulai hari ini kita harus berani menyatakan bahwa kita akan menetapi sunnatullah setelah kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumus yang terakhir yang ingin saya sampaikan, 3M. M, ya, menemukan, memanfaatkan, atau menemukan, memanfaatkan, bisa jadi menolak, dan yang terakhir adalah menciptakan. Kita ini hanya punya 3, yang satu milik Allah. Kita hanya bisa menemukan, kita hanya bisa memanfaatkan, dan kita hanya bisa menolak. Menciptakan tidak bisa. Ketika kita ingin punya jodoh, kita menemukan calon kita, hanya menemukan, tidak menciptakan si perempuan itu, ya toh, sepakat? Lalu kita memanfaatkan anaknya mertua, ya kan? Lalu kita menolak. Contohnya menolak kayak apa, Pak? Kalau ada orang jatuh dari pesawat terus pakai parasut, yang harusnya jatuhnya cepat akhirnya pelan-pelan, itu namanya menolak. Jadi sikap manusia itu hanya bisa menemukan, memanfaatkan, dan menolak, bukan menciptakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yakini terus semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran,
dan kita mantapkan keyakinan itu. Semoga ini bagian dari keberhasilan dan keuntungan kita nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.